hermana yang stand up ya Indonesia itu kan Pak? mahasiswa kita dulu TA-nya film. Berarti mereka Gen Z ini kan nggak kosong, nggak seperti yang saya apresiasi teknisnya lebih bagus. Teknisnya lebih bagus Pak. Ya, cuman masalah konsep aja lagi. Ini kan karena udah sering ditekan itu mereka insecure Pak Dev. Ada juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi Pak Didi. Kali ini ada yang nongkrong dengan kita-kita nih Pak Didi. Ya, mahasiswa ganteng nih. Mahasiswa ganteng. Jomblo. Kita promo juga Pak Dev. Siap. Ya. Ya. Dia bawa isu kayaknya nih, bawa pengen curhat atau Namanya dulu Pak Dev. namanya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hamdani, saya dari angkatan 22. Ya, DKV. Oke, Nabil ya. Jadi apa nih Bil? Apa nih yang mau dicurhatkan kemari apa nih? Jadi gini Pak, saya kan di DKV ini, kan DKV itu biasanya orang minatnya itu diantara ilustrasi, atau enggak desain grafis kan Pak. Nah saya sendiri ini beda nih Pak, saya di bagian film, videografi gitu-gitu Pak. Nah saya kan bingung Pak, di beberapa alumni kan biasanya ngambilnya itu semen Padang, kan biasanya semen Padang, Pertamina yang kayak gitu-gitu kan mintanya mengambil desain grafis atau ilustrasi. Nah bagi saya sendiri kan saya minatnya film. Nah itu bagaimana Pak untuk untuk saya magang atau segala macam, kan soalnya kalau dari saya sendiri kan minim ya Pak, dari angkatan saya pun jarang yang ada minat seperti itu, dan di angkatan atas pun jarang juga saya bertemu orang yang seperti itu Pak. Nah itu gimana Pak solusinya untuk saya, maksudnya kayak ada opsi nggak Pak untuk misalnya magang di mana gitu? Magang di mana atau nanti karyanya, prospek kerjanya gimana ya Pak? Oke. Gimana tuh Pak Didi? Nah, panjang nih pertanyaannya Pak Didi. curhat ya. Gimana tuh saya? Ya benar. Ya film sebenarnya kebetulan kan kita nih ngajak film ya. Pak Dev juga, Pak San dulu juga pernah. Kalau angkatan lama itu ada beberapa sebenarnya Bill yang memproduksi film ya. Bisa dilihat di perpustakaan kita kan, tapi memang jarang karena membutuhkan effort yang banyak di film itu. Kita bisa lihat dahulu pernah ada bahkan Rin Hermana dulu di Rin sini. Hermana yang stand up ya Indonesia itu kan Pak? mahasiswa kita dulu, TA-nya film dulu. Di kafe dia tuh Pak? DKV dia Pak, dia pura-pura nggak tahu. Ada Putra dulu juga mengangkat tentang darak badara, saya kalau nggak salah. Ada Ance sekarang pernah jadi kerja di stasiun TV nasional. Pak San juga sebenarnya kerja di televisi. Iya Pak San dulu, saya juga di televisi dulu walaupun nggak boleh ya sebut judul ya, pip gitu ya. Pak Dev juga kan beberapa filmnya dulu. Nah, saya salah masuk jurusan enggak nih Pak? Jadi gitu ya Bil ya. Tapi mungkin ini dulu nih Pak ya. Iya. Apakah Nabil ini merasa salah masuk jurusan atau gimana sebenarnya nih? Beberapa periode ini ya penyebabnya, beberapa periode ini karena COVID juga. Kuliah kan banyak online. Betul. Sementara film itu membutuhkan tim yang banyak. Nah, angkatan Nabil ini kebetulan sekarang bagus nih Pak Dev. Karyanya bagus-bagus, teamworknya kita lihat ini lumayan solid ya angkatannya itu. Jadi kemungkinan untuk dimulai lagi itu ada Bil, ada buat TA gitu film kan. Nah itu bisa dilakukan karena biayanya teamwork kan, editing prosesnya itu banyak gitu. Kalau sendiri memang susah untuk TA film. Itu yang pertama yang bisa dijawab. Yang kedua, minim di angkatan atasnya ya benar, karena mereka rata-rata kuliahnya online tuh. Yang Nabil kan dua-dua berarti udah sekolahnya aja nih pasti rasanya ini di era COVID. Dua-dua kan udah masuk lagi kita. Ya tapi di SMA-nya kayaknya nih di SMA-nya COVID. Full COVID ini kayaknya. Tapi senior di atasnya kan memang online semua tuh, 20, 21 kan. Nah, jadi memang hampir nggak ada mereka yang
membuat karya film gitu ya. Iya betul. Nah, sekarang magang. Kalau untuk magang dulu kita punya jaringan, tapi lebih baik kepada Kaprodi nanti ya diapakan juga. Misalnya MOU kita sekarang Saya udah kembali dari situ, Pak. Saya udah iya, kemarin kan bikin- juga kan udah dimasukkan ya. Iya udah. ke Prodi. Beberapa tempat itu Beberapa bisa. tempat di Iya. Jakarta itu bisa. Di PH, ya, ada PH yang beberapa buat. Termasuk produksi nggak harus film juga, bisa di dalam ini seperti konten kreator juga membutuhkan banyak sekarang. Jadi film ini sekarang lebih bagus, Pak Dev. Lebih bagus apanya. Dan susah juga peluangnya. Susah juga di AI kan kalau kita sambungkan nih dengan topik AI. Oh, iya. Yang mau Karena nonton artisnya memang bisa disuting asli gitu. Oke. Talentnya. Dan untuk magang tadi udah kejawab ya, bisa di Jakarta itu banyak. Ada alumni kita juga punya PT tapi belum kita update di Jakarta yang berkaitan dengan perfilman angkatan 11 gitu. Di dunia periklanan gitu. Kalau secara personal ya kita juga bisa ikut kompetisi ya. Kompetisi film. Kemarin ada teman Nabil gitu yang ikut juga di Malang Championship ya, walaupun masih harapan tapi kan udah lumayan ya kayak pertamanya. Ya seperti itu kira-kira. Yang penting tim. Tapi apakah kalau itu mungkin tempat magang segala macam itu kan, cuman mungkin yang jadi permasalahan di Nabil apa nih? Apakah teman-temannya kurang informasi mungkin Iya, kurang informasi Pak, karena ketutupan sama yang jurusan yang ilustrasi sama desain grafis Pak, karena lebih mayoritas ya. Tempat bertanya di teman angkatan pun saya rasa kurang juga itu. Dan ini juga Pak Dev, kendalanya kalau film itu kan memang ada prodi khusus. Memang ada prodi khusus ya, tapi tidak tertutup kemungkinan ke DKV karena kita itu multi keilmuannya. Misalnya animasi juga ada prodi khusus, film ada, fotografi ada. Tapi di DKV ini bisa banyak. Kita tidak hanya grafis kan. Bisa kalau juga bicara masalah film ini Pak, yang DKV-nya yang bagian mana ini Pak? Ya mata kuliahnya kan ada. Ya maksudnya peran kita yang di pembuatan film ini maksudnya ya. Iya, peran kita. Misalnya Nabil ini mengambil posisi apa yang pasnya kalau di magang di perfilman atau kerja nanti di perfilman? Iya, tergantung dari mahasiswanya minatnya kemana. Kalau filmnya film memang layar lebar ya memang kita harus cari yang linear ya. Atau filmnya mungkin berkaitan karena istilahnya itu sendiri kan masih perdebatan ya. Ini film apa video apa gitu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ke periklanan arahnya ya juga bisa periklanan atau konten kreator yang seperti pasnya sih sebenarnya kalau menurut saya konten kreator Pak. Ya kayak Pak Dev kemarin survei kan. Iya, cuman Pak mahasiswa ini dia bicara film berarti dia membicarakan dirinya itu seorang ahli. Pengennya filmmaker kan. Iya, ahli megang kamera, ahli jadi ini. Oh iya. Itu mungkin begitu ya Bella. Sebagian teman-teman mungkin ya itu yang harus di mindsetnya ya didudukkan juga gitu. Kalau masalah itu bisa dengan diskusi rutin aja saya rasa. Ya sebenarnya kalau yang jadi pemikiran saya seperti ini Pak Ridi. Rata-rata entah POV saya aja atau gimana ini Pak. Contoh dia masuk DKV ini gimana ya saya bicarakan takut salah sensor. paham takut salah paham atau gimana juga Pak. Harusnya anak DKV ini punya apa ya, passion, bukan passion tapi kalau bahasa sederhananya itu orang pintar lah Pak kalau menurut saya. Kenapa orang pintar? Karena dia itu ahli strategi harusnya anak DKV ini. Betul nggak sih Pak menurut saya Pak? Karena dia kalau dia bikin skenario atau bikin adegan itu harusnya kan adegannya itu yang apalah gimana cara menjelaskannya ya. Dia tuh hanya pandai menggunakan kamera, hanya bagaimana tahu cara ngambil gambar yang bagus. Cuman pesan yang mau disampaikannya ini akankah dimengerti atau sasarannya pas dengan teknik yang dia pakai atau metode yang dia pakai, itu maksud saya Pak. Oh gitu. Ya, sementara yang banyak saya nampak rata-rata mahasiswa ini hanya kameramen, hanya ilustrator hebat. Cuman bagaimana mengatasi atau membuat sebuah problem solving ini nggak
nggak tepat. Nah itu maksud saya seperti itu Pak. Jadi mahasiswa ini sebenarnya itu emang harus ya nggak dipungkiri harus pintar kalau menurut saya Pak. Harus Ya, pintar. memang harus multi skill ya. Multi skill ya. Contohnya kayak Pak Riri lah. Pak Riri masuk seni rupa kan, tapi ahli fisika, ahli kimia, ahli teknik. Ya Pak Riri ini. Ya begitu Bill. Jadi Sensor Pak Dep. seperti itulah kira-kira ya. Ya, Ya, apakah betul cara berpikir saya Pak? Mereka lebih cerdas Pak Dep. Mereka Gen Z. Kalau saya biasanya orangnya Lebih kreatif sebenarnya dia nih Pak. ya, kalau ini maaf nih. Ya. Biasanya publik ataupun lingkungan kita lihat kan Gen Z ini disalah-salahin terus ya. Dibully-bully. Strawberry apalah kata mereka tentang Gen Z. Nah, ngeluh terus. ngeluh apalah gitu kan. Dianggap seperti itu mereka. Kalau permasalahan yang tadi itu mereka udah katam istilahnya kalau saya nih Pak Dep. Misalnya teknis kamera. Tanpa masuk di kuliah film mereka udah belajar. Mungkin di tingkat SMA mereka lebih mengakses peralatan yang lebih baru kan dari kita. Saya aja masih Iya, contoh kalau di periode kita bikin film jadul-jadul semua alatnya Pak. las dulu kan, bikin dulu keren kan kalau nggak sanggup sewa kan. Bikin dulu Jimmy Jeep-nya. Bikin dulu Jimmy Jeep-nya kan. Bikin dulu abad macam-macam lah. Nah, periode mereka udah lahir peralatan-peralatan yang canggih yang mereka yang menguasai kamera 360. Baru di zaman ini kita lihat loncat indah yang kameranya ngikut terjun sama peloncat kan, atau perkembangan dari extreme sport yang videonya periode sekarang. Drone lahir di periode mereka. Ya kan? Betul Pak, betul. Nah, jadi sebenarnya mereka hanya perlu motivasi dan trust gitu ya dari angkatan kita gitu, dan bagaimana mereka mengeluarkan seluruh idenya tadi. Dan saya rasa film salah satu media yang bagus ya buat periode mereka ya. Pak Ridi sendiri punya nggak trik-trik untuk menumbuhkan, memotivasi mereka ini, ada nggak kira-kira? Atau pernah melakukannya nggak? Ya, contohnya yang sekarang ya, yang videonya angkatan mereka itu dari mereka belum pernah bikin video. Atau alasannya nggak tertarik sebenarnya ngambil mata kuliah ini, cuman karena wajib harus diambil, gitu tugas, ya. Jadi harus diambil. Banyak tuh Pak, saya banyak ketemu banyak itu. Ya. Tapi yang kemarin yang kita temukan, mereka dari videonya udah bagus, makin expert. Ya, kalau udah bagus. Ya. Kalau yang dari yang nol kemarin tuh ada tuh menembus batas. Ikut lomba. Lomba dia. Ikut lomba dan juga lumayan lah, harapan 1 kan bagus itu dari nol gitu dari kan. Nol ada. Dari nol. Berarti mereka Gen Z ini kan nggak kosong. Nggak seperti yang nggak mungkin saya bilang netizen, nanti saya dibully nih. Dibilang orang tua kita lah, orang tua atau Gen Alpha gitu. Gen apa? Baby boomer ya, baby boomer yang sering ya. Iya, baby boomer ya. Di rumah juga kena berarti. Nanti ketahuan orang tua nih. Ya, sering membuli mereka lah. Jadi kalau saya motivasinya, saya bilang ke mereka jangan mau dibilang Gen Z, tapi lebih kepada petarung seperti Dragon Ball Z gitu kan. Itu ada tahu Dragon Ball Z. Jadi saya panggil mereka ini Dragon Ball Z. Bukan Gen Z. Bukan Gen Z gitu. Dragon Ball Z. Tuh mereka buktikan kan karyanya itu Pak Dev. Jujur aja. Waktu kita kuliah. Nih bikin film nih. Iya ya. Kita kan 2006 kita bikin film video art ya. Ya betul Pak. Dengan Ruru kalau nggak salah, Ruang Rupa ya. Betul. Karya mereka sekarang saya apresiasi teknisnya lebih bagus. Teknisnya lebih bagus Pak. Ya. Cuman masalah konsep aja lagi. Ini kan masalah. Berarti teknik nggak perlu diajarkan lah ya. Iya ya, teknik seharusnya kita kolot kalau kita ngajarin teknis. Tapi lebih kepada analisa elemen, analisa ekspresi, analisa wardrobe. Oke. Kayak gitu. Lebih dimaksimalkan di situ ya. Iya, bagaimana mereka untuk mencari ide-ide yang lebih bagus, yang lebih timingnya gimana nih, klimaksnya di mana, audionya gimana. Gimana cara memancingnya itu Pak? Caranya
mereka kan sudah punya referensi masing-masing. Betul. Pasti hobi nonton pasti. Hobi nonton, TikTok tiap hari. Tapi kan nggak pernah diapresiasi mereka. Iya betul. Mereka kan hanya dibully-bully seperti tadi kan. Nah, kita motivasi aja. Kita motivasi dengan baik, kita kerahkan idenya, kita percayakan, kita trust idenya, kita bimbing dengan baik. Toh hasilnya luar biasa ya. Asal Mungkin Pak Dev bisa lah bagi di channel ini nanti beberapa karya terbaik di angkatan mereka. bisa mungkin. Ya, kalau mereka mau upload ya, saya sudah suruh upload di channelnya masing-masing. Ya, ini kan juga bagus ya untuk memicu mereka untuk bikin channel atau gimana. Ya, atau udah punya channel? Udah punya channel sendiri. Boleh di sini promosi aja. Taruh di deskripsi aja. Taruh di deskripsi biar aja tinggal ya. Klik ya. Ya. Nabil dan teman-temannya lumayan bukan lumayan lagi. Bagus lah karyanya. Ada kemauan, Pak. Ada kemauan, untuk ada maju. minat di bidang film. Saya rasa itu juga sebaiknya bukan hanya Nabil ya. Teman-teman di angkatannya ini kan beruntung COVID udah tutup, lebih banyak tatap muka, bisa menyusun teamwork gitu kan. Nah, jadi modal-modal ini, modal pengetahuan mereka itu bisa dieksekusi salah satunya lewat film tadi. Ya sebenarnya kalau peluang mereka untuk dikenal lah, Pak. Ya. Sebenarnya kan banyak zaman Ya. sekarang ini. Dan malah dibayar kalau seandainya monetize atau segala macam. Peluang Ya, banyak ya. Tinggal beraktionnya aja lagi. Tinggal action ya, Ya. bagus. Kalau bisa dikatakan daripada jadi viewer mulu kan hobi tiap hari buka TikTok Short atau segala macam kan bisa aja punya ide. Iya, benar. Memulai dari dengan bikin video pendek lah dulu. Video pendek aja dulu, klip-klip dulu sedikit. Nah, mana tahu nanti ujung-ujungnya bakal bikin video panjang yang ya kalau udah dikenal di sini tinggal melanjutkan yang video panjang menurut saya. Mereka bisa bikin alur maju mundur tanpa kita ajarkan. Tanpa diajarin ya karena alur, udah ya. banyak nonton Ya pastinya udah. kan ya pasti. Udah banyak referensi. Udah gitu. banyak referensi ya. Tinggal kita picu aja. Karena emang pengaruh HP ini sangat Tidak selalu negatif kan? tidak negatif, Pak. Tidak Ya. selalu negatif. Jadi mereka saya juga bisa nih bikin Nah, ini. ini Gen Z seharusnya mereka kan 2045 nih kata pemerintah menjadi generasi emas kita kan? Iya, betul. Nah, kalau kita bully terus, Itu tidak ada generasi kita, Pak. apa yang terjadi di 2045? Itu kan? Digitalisasi itu nggak semuanya negatif sih. Nah, ya benar. Jadi mereka paham, tapi mereka takut ngomong. Mereka milih-milih tempat ngomong sebenarnya, Pak De. Takut kena bully tadi ya. Iya, takut Karena gitu. kalau ngomong pasti alah gini, alah gitu. Diremehkan ya, diremehkan. Itu lah Zaman perusahaan-perusahaan. saya dulu lah gitu. Nah, jadi Rusak perbandingannya mental. sama kita kan jarang ya, misalnya. Kalau mental kita dulu kuat-kuat Pak Dedi. Iya, kalau kita kan kita akui kan. Iya, betul. Kita akui karya kita dulu, walaupun kita udah karya kita di video art dulu lumayan ya. udah hebat Di zamannya pakai mini DV loh Pak Dev. Iya, Pak, pakai kaset, Pak. Ya pakai kaset mini DV. Panjang kerjaannya, Pak. Mau Capture dulu. pakai Pinnacle dulu, jadul lah gitu kan. Lama, Pak. Ya. Nah, sekarang mereka lebih canggih. Instan ya. Ya, kenapa mereka bukan harus instan di namanya. apa istilahnya kalau di Sumbar nih? Dipatahkan pucuknya ya. Ya. Nah, saya kurang setuju dengan Betul, Pak, hal-hal yang demikian. Saya lebih suka mengapresiasi setiap angkatan dan sekarang yang kita lihat perkembangannya bagus ya, bagus. Oke, Bill. Jadi gimana, Bill? Minat ada ya. minat masih ada keraguan atau masih ada pertanyaan rasanya, keresahan. Keresahan nih mewakili teman-teman nih. Ya. Paling itu sih Pak, saya kayak kan banyak juga teman-teman yang seperti Pak Dep bilang kebanyakan tuh anak-anak di angkatan saya tuh kan kebanyakan kan dari kalangan desain grafis sama ilustrasi. Nah itu kan ngambil matkul film pun sebenarnya kepaksa juga Pak. Iya, banyak. Iya. Nah juga, nah kami pun juga nggak semuanya punya apa istilahnya nggak punya Basic. dan apa properti gitu Pak, properti misalnya kamera apa segala macam, mungkin ada beberapa orang gitu. Nah itu cara memotivasinya gimana Pak, kan saya pun terbatas juga Pak. Mungkin tim saya mungkin ada yang punya tripod, ada segala macam, mungkin kalau apa-apa minjem juga ke kampus. Nah itu gimana Pak cara memotivasi, kan
oh saya nggak punya kamera ini, gimana saya mau bikin film gitu Pak? Iya, Gimana tuh Pak? Saya bingung gitu Pak, galau gitu. Ya, Pak Didi dulu lah ya. ya, saya dulu. Ya, ya. Sebenarnya kalau di kelas kemarin kita mulai mempraktekkan bisa pakai HP. Iya. Bisa pakai HP lah yang paling, karena ada film layar lebar sekarang yang dibikin pakai iPhone ya. Tapi iPhone kan udah di blacklist di Indonesia nih. Tapi alat perekamnya kan masih ada. Pakai HP bisa. Ya mulailah dari hal yang sederhana. Yang penting mulai dulu. Kan wawasan, pikiran, pengetahuan, Gen Z kan udah punya nih. Bagaimana Nabil dengan teamwork, dengan teman-teman ya, bisa memproduksi dulu yang sederhana dulu lah. Bisa nabung ya dari sana. Kalau ilustrasi sekarang udah drop harganya ya Pak Dev ya. Penjualan mahasiswa kita di komisi AI juga, ya, AI itu tadi kan bahasan yang kemarin nih. Jadi tapi film masih bagus. Sekurang-kurangnya weekend kalau ada project-project gitu kan, wedding itu bisa di-create dengan ala-ala sederhana, bisa sewa juga dulu, nabung. Pak Dev juga nabung juga Pasti, dulu kan Pak, untuk beli peralatan ya. Saya emang mulai dari nol Pak. Dari sana tuh harus berangkat kan nggak semuanya juga yang mampu untuk membeli kamera full frame atau gimana ya. Nabung, upgrade. Jadi gitu aja. Dan yakin aja nggak butuh waktu lama kan. Setahun 2 tahun susun portofolio yang baik. Jangan hanya filmnya di mata kuliah makin dibikin gitu kan. Ada mata kuliah web design nih sekarang nih, upload di sana portofolionya, hubungkan dengan link, dijual kan? Atau footage aja juga bisa dijual, footage yang bagus. Nah. Kalau saya gini Pak Didi, kalau saya lebih tertarik itu ya jangan mikirin dulu alat lah. Kalau saya Pak ya. Nabil percaya nggak? Atau pernah nonton nggak? Orang-orang youtuber atau content creator itu dulu dasarnya Bil. Benar. Kalau adegan atau skenarionya sudah bagus, akan menutupi peralatan yang tadi yang biasa-biasa tadi. Alurnya bagus, pemerannya juga bagus lah menyampaikan atau kontennya bagus menyampaikan kontennya. Gambar yang jelek tadi akan tertutupi sendiri, otomatis nggak bakal dihiraukan lah istilahnya. Ada sponsor mungkin suatu saat. Lama-lama pasti akan diperbaiki dikit-dikit. Contohnya kalau saya kan emang hobi nonton YouTube ini. Saya hobi nonton YouTube. Saya perhatikan itu. Kalau udah nonton sekali saya, semua konten di channel itu akan saya tonton. Akan saya kembali dari awal. Gimana sih prosesnya dari awal sampai dia naik. Begitulah kira-kira. Jadi kalau saya nggak terpaku karena harus punya alat segala macam. HP ya, gimana kata Pak Didi tadi, punya HP bisa jadi. Ya. Nanti cicil lah. Kalau ada kemauan. Kalau penting bagi saya itu kemauan dulu. Ada cita-cita nggak untuk jadi? Kalau saya seperti itu. Teman-teman yang tadi masih berpikir seperti itu, Bill, ya mungkin dia instan. Gen Z ini kadang dia insecure ya. Karena udah sering ditekan itu mereka insecure Pak. Ada juga sih seperti itu. Akhirnya kebiasaan PD ya. PD itu kan kebiasaan. Iya betul. Nah jadi kadang mereka bukan introvert loh. Mereka itu bukan introvert, tapi karena mereka itu merasa down. Jadi anak ini sebenarnya ekstrovert, tapi karena tertekan, termasuk ketika dia berpikir memulai film ini harus punya peralatan yang demikian. Dia lihat, dia lihat teman-teman udah punya peralatan, insecure dia. Insecure. Akhirnya down dan dituduh introvert. Akhirnya nggak bergerak kan. Iya betul Pak. Nah itu siklus baru ya, pola-pola baru yang perlu kita. Introvert dibuat-buat nih Pak. Diciptakan sendiri. Tertekan karena lingkungan. Hal ini yang perlu kita sinergi bersama itu tuh untuk teman-teman yang demikian. Kalau misalnya kadang ada teman ini ide yang bagus, Bill, belum punya peralatan, diajak dulu lah. Misalnya jadi ikut dulu, minimal ikut Pak. Ya, atau kabelman atau audioman dulu lah gitu kan. Kabelis istilah apa istilahnya kabelis Pak. Kabelis ya. Kabelis gitu kan. Atau jadi like man gitu dulu kan. Yang penting dia ikut, bikin nyaman dulu lah teman-teman tadi itu. Nah, lambat laun ciptakan vibe-nya. Ya, ciptakan ya. Ya kalau udah dan buktikan. Nah, itu. Buat chemistry. Ya.
Oke, mungkin Ada lagi ya? Enggak, cukup ya? saya rasa sih cukup untuk awalnya Bil ya. Oke. Udah paham ya. Sudah cukup terjawab lah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau emang sudah. Oke, mungkin itulah curhatan Nabil tadi kepada kami. Saya rasa cukup untuk kali ini di Meja Kopi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.